Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para pemerhati dan kawan-kawan yang selalu dan setia mengikuti tayangan-tayangan di dalam YouTube channel RFS, Respect Fokus Simak. Pada malam hari ini kita akan mengikuti sebuah diskusi yang berkaitan dengan begal. Kami beri judul Korban Begal Layakkah Dijadikan Tersangka. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengantar kawan-kawan semua untuk melihat apakah judul begal ini kemudian bisa kita diskusikan bersama berkaitan dengan berita-berita yang telah berkembang sampai saat ini, dan kita akan melihat bagaimana berita-berita yang berkembang untuk kita diskusikan bagaimana seorang korban dalam kasus begal, apakah dia bisa menjadi atau dijadikan sebagai seorang tersangka. Nah, oleh karena itu, mari kita ikuti bersama tayangan yang saya ambil dari berita-berita yang berkembang di media lain terutama, untuk kita sama-sama mengikuti apa yang menjadi concern dari berita ini. Kawan-kawan sekalian, di dalam tayangan berikut kita akan melihat bagaimana di televisi atau di berita-berita yang ada sementara ini bahwa perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Barat yang kemudian menjadi bahan perbincangan di media massa. Mari kita lihat sedikit dalam tayangan yang saya bagikan kepada kawan-kawan saya. Lalu apakah ada unsur kelalaian dalam penanganan kasus begal menjadi tersangka? Kami tanyakan langsung pada Murtede atau Amak Sinta bersama dengan kuasa hukumnya Iksan Ramadhani, dan kami juga tersambung dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore Bu Pungki, Pak Dhani, Pak Amak Sinta, selamat sore. Baik, saya ke Pak Amak Sinta di Lombok terlebih dahulu nih. Pak Amak Sinta, boleh diceritakan kembali kepada kami waktu itu peristiwanya atau kejadiannya gimana, Pak? Saya cuma membela diri saja. Waktu itu gimana? Ketemu Bapak lagi di perjalanan apa? Kemudian ketemu begal berapa orang? Boleh ceritakan lebih detail, Pak? Dari awal ya? Iya. Saya mau antar nasi ke rumah sakit Siwi. Lalu? Terus tiba-tiba dia mengikuti saya dari belakang. Berapa orang, Pak? Setelah dia mendekat saya, dia menyenggol saya. Setelah saya disenggol, saya kepepet. Lalu? Nah itu jalan lagi, tiba-tiba dia menghadang di depan. Oke, kemudian setelah itu? Setelah dia menghadang, dia nanya, mau kemana?
Mhm. Saya mau ke rumah sakit mengantar nasi ke Mhm. ibu saya sakit di rumah sakit. Mhm. Langsung dia nebas, lalu saya tangkis Oke. 2 kali. Saya sempat turun ke kiri, tapi dia nebas lagi. Mhm. Saya sempat ambil pisau saya. Mhm. Dia maju ke depan, Mhm. langsung saya gacoh dia Mhm. pakai pisau saya sendiri. Oke. Waktu itu berapa orang Pak begalnya? Begalnya 4 orang. 4 orang. Yang dilawan Pak Ya, Maksinta 2 orang ya? 3 orang. Oh 3 orang. Oke. Ya, 3 orang yang maju. Hmm. Pak Maksinta memang pada saat itu membawa senjata tajam untuk apa Pak? Ya, Bawa pisau untuk itu? jaga-jaga. Untuk Untuk jaga-jaga? jaga-jaga. Oh, Ya, kenapa? Apa di daerah situ memang sering Pak ada begal? ya, sering. Malah setiap malam. Oh, setiap malam di sana ada begal ya? Iya, Jadi waktu Bapak mau ke rumah sakit lewat daerah situ jaga-jaga bawa pisau. iya, jaga-jaga. Kan malam sudah besar, hampir jam 12 lebih. Oh, jam 12 lebih. Setelah Pak Ahmad Sinta melawan begal itu, Bapak langsung ke rumah sakit atau sempat kepikiran untuk melapor ke polisi nggak, Pak? Enggak, saya langsung pulang. Langsung pulang. Ya, Oke. Terus Bapak bisa dipanggil polisi untuk diperiksa gimana ceritanya tuh, Pak? dia datang ke rumah saya, Mhm. menjemput Bilangnya apa ke rumah Bapak? saudara. Bilangnya ke apa ke Bapak Ahmad Sinta waktu itu waktu dijemput? Ketua si polisi. Polisinya bilang apa, Pak? Dia nggak pernah nanya. Oh, nggak pernah nanya. Bapak langsung dijemput aja gitu. Ya, Pak Kades yang bawa saya kan langsung dia naik motor. Cuma itu aja. Hmm. Ke kantor polisi waktu itu ya. Ya, Lalu Bapak di kantor polisi langsung ditetapkan jadi tersangka, begitu? Atau diperiksa dulu? ya. Saya diperiksa langsung jadi tersangka. Diperiksanya berapa lama, Pak? Eh, malam itu langsung sampai sahur. Malam itu sampai sahur langsung Bapak jadi tersangka, begitu ya? Ya, Oke, baik saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, dari cerita Pak Ahmad Sinta setelah ada peristiwa pembegalan, Pak Ahmad Sinta kemudian membela diri, besokannya dipanggil dalam 1 malam jadi tersangka. Ini betul begitu prosedur untuk menetapkan tersangka, Bu Pungki? Iya, begini Mbak, ini kan apa namanya kalau kita melihat ya sejak awal itu memang kami selalu menyatakan jangan biarkan masyarakat menghadapi sendiri pelaku kejahatan. Ya. Ini tadi sekilas dari tayangan salah satu televisi Indonesia, bagaimana berita tentang kasus begal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di daerah Polres Lombok Tengah, kemudian menjadi bahasan yang kemudian viral di media massa. Kita perlu memberikan apresiasi kepada Polres Lombok Tengah yang telah menangani sejak awal, sejak dilaporkan ke Polres Lombok Tengah ketika masyarakat mengetahui adanya 2 korban tergeletak di tempat kejadian. Nah, oleh karena itu, mari kita diskusikan bersama bagaimana kasus ini kemudian bisa menjadi viral. Kita lihat di dalam tayangan tadi ada beberapa komentar warga masyarakat di kolom komentar, antara lain Bapak Iwayan Soekarna yang menyampaikan bahwa masyarakat
harus selalu mawas diri dan sadar bahwa setiap saat di sekitar kita ada kejahatan begal atau sejenisnya. Kemudian mohon Bapak Polisi agar menyelidiki, minta keterangan kepada masyarakat terkait latar belakang antara korban, pelaku, agar menjadi jelas. Jangan buru-buru menjadikan tersangka. Artinya yang tadinya korban jangan buru-buru kemudian dijadikan tersangka. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia takut menolong orang yang seharusnya mendapatkan pertolongan. Mari bersatu melawan kejahatan agar NKRI bisa aman dan damai. Ini antara lain komentar yang diberikan seorang warga. Kemudian Kompas TV menyampaikan beberapa hal yang menjadi penjelasan di dalam berita tadi, bahwa Amak Sinta ini begal di Nusa Tenggara Barat sempat berstatus tersangka, menyampaikan ucapan syukur karena penghentian kasusnya. Ungkapan ini disampaikan Amak Sinta atas penghentian kasusnya oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Amak Sinta sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, padahal dirinya melakukan pembelaan diri atas upaya pembegalan yang ia alami. Ia menjadi korban pada 10 April 2022 lalu dan sempat ditahan polisi selama 2 malam. Kasus Amak Sinta, korban pembegalan yang dijadikan tersangka, dihentikan sesuai penjelasan Kapolda Nusa Tenggara Barat, Inspektur Jenderal Polisi Joko Purwanto, dengan alasan tidak ditemukan tindak pidana. Nah, untuk lebih membawa pemahaman kita secara bersama di dalam diskusi ini, saya akan ajak para Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang mengikuti acara ini untuk kemudian menyaksikan tayangan berikut ini. Saya ambil dari sebuah siaran televisi swasta nasional, bagaimana penjelasan yang bisa kita simak secara mendalam tentang kasus ini. Sahabat Kompas.com, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus pembunuhan terhadap begal yang terjadi di Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 14 April 2022. Sebelumnya, kasus ini dalam penanganan Polres Lombok Tengah. Amak Sinta, tersangka pembunuhan pada kasus ini, diketahui merupakan korban begal yang tengah membela diri. Sontak, kasus ini pun menjadi perhatian publik lantaran penetapan Sinta sebagai tersangka. Bahwa penanganan yang dilakukan di Polres Lombok Tengah pada hari ini sudah ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Mulai hari ini penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Dua perkara tadi. Kapolda NTB, Irjen Pol Joko Purwanto, pengambilan kasus ini sebagai rangkaian tindakan penyidikan guna membuka kasus tersebut secara terang. Sehingga penyidik bisa menetapkan tersangka yang seharusnya. Joko menyampaikan bahwa kasus yang kini menjadi perhatian publik berasal dari informasi yang diterima Polres Lombok Tengah pada Minggu 10 April 2022 pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Kala itu, terdapat 2 orang tergeletak bersimbah darah di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Adanya informasi tersebut, Polres Lombok Tengah mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP
dan menemukan fakta ada 2 laki-laki korban tewas. Joko menyampaikan kronologi kejadian yang bermula dari Amak Sinta yang berkendara pada dini hari, kemudian dihadang oleh 4 orang yang menggunakan 2 buah sepeda motor. 2 diantaranya mendekati Amak Sinta. Mereka memaksa Amak Sinta menyerahkan motor yang digunakannya, sementara 2 lainnya melihat situasi. Menurut Joko, Amak Sinta melakukan pembelaan yang mengakibatkan 2 pelaku begal meninggal dunia di TKP akibat luka tusuk. Berdasarkan hasil visum 2 korban tewas, terdapat luka tusuk. Sementara Amak Sinta mengalami memar pada tangan kanannya. Dalam kasus ini, terdapat 2 peristiwa terjadi bersamaan, sehingga ada 2 laporan polisi yang diproses, yakni laporan 2 tersangka lain yang disangka dengan pasal 36 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta pasal 53 KUHP tentang percobaan pidana. Kasus kedua, pasal 338 KUHP, yakni tindakan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Amak Sinta yang sempat ditahan kini telah dilepaskan. Namun, ia masih menyandang status sebagai tersangka. Ia berharap kasus ini tidak dilanjutkan karena saat kejadian ia hanya membela diri. Ya, dari tayangan ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa fakta yang bisa kita cermati dari beberapa berita, baik melalui televisi maupun berita online. Yang pertama, bahwa ada laporan warga tentang sebuah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia ke Polres Lombok Tengah pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Waktu kejadiannya adalah pada hari itu juga, hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia bagian tengah. Lokasi kejadian adalah di Jalan Raya Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Raya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lapor adalah Purna, seorang laki-laki lahir di Rupe, umur 56 tahun, memang penduduk di Dusun Lintek Dari, yaitu di Desa Beleke, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Loteng. Ada 2 pelaku begal yang meninggal dunia di lokasi kejadian atas nama Oki Wira Pratama dan Pendi, 2 laki-laki. Oki berumur 21 tahun, adalah penduduk dari Dusun Lintek Dari, Desa Beleke, Kecamatan Raya Timur, Kabupaten Loteng. Ini sama dengan alamatnya pelapor. Kemudian Pendi dari Dusun Gubuk Baru, Desa Beleka, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Loteng. Pada awalnya, karena kepolisian atau Polres Lombok Tengah menerima laporan tidak tahu menahu tentang kejadian, polisi mengira itu adalah sebuah kecelakaan lalu lintas. Tapi setelah didalami, kemudian polisi mengetahui bahwa ada sebuah kejadian yang dicurigai merupakan sebuah tindak pidana. Nah, sebenarnya kasus ini setelah didalami, akhirnya polisi bisa menyimpulkan bahwa ada sebuah kasus pidana yang terjadi di lokasi.
yaitu kasus pidana begal atau pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh seorang korban atas nama Murtede alias Amaksinta, umur 34 tahun, pekerjaan tani, dan alamatnya di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Loteng. Korban begal ini sempat diperiksa penyidik Polres Lombok Tengah dan dilakukan penahanan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat yang menyebabkan 2 pelaku begal meninggal dunia. Nah, ini kalau kita lihat dari kasus ini sangat berbeda dengan apa yang kemudian dianggap oleh masyarakat secara berkembang di media massa, di mana masyarakat melihat seolah-olah ada sebuah kasus lain yang terjadi. Nah, ini kalau kita kemudian dalami kasus ini, maka kita bisa mengetahui bahwa secara kronologis kejadiannya pada hari Minggu ketika Amaksinta ini melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat, dia dicegat oleh 4 pelaku begal, antara lain Pendi dan Oki adalah 2 di antara 4 pelaku yang melakukan pencegatan terhadap yang bersangkutan. Nah, mengapa kemudian hal ini polisi menanganinya, bahwa korban begal ini menjadi pelaku atau tersangka dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan 2 begal menjadi korban. Nah, ini kita perlu sama-sama menyimak apa yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi kali ini. Nah, pada saat 2 orang pelaku melakukan begal terhadap korban atas nama Amaksinta, maka Amaksinta melakukan perlawanan atau pembelaan diri karena 2 pelakunya melakukan begal dengan menggunakan senjata tajam, maka korban yang juga membawa senjata tajam, menurut penjelasannya tadi, dia menggunakan senjata tajamnya untuk membela diri. Maka dari perlawanan dan pembelaan dirinya, dia bisa melukai 2 pelaku begal atas nama Pendi dan Oki. Ketika Wahid akan menolong, kemudian korban Amaksinta juga melakukan upaya sehingga Wahid dan kawan satu lagi yang monitor di sepeda motor melarikan diri. Setelah kejadian, Amaksinta kemudian kembali ke rumahnya dan dia pagi-pagi dipanggil oleh kepolisian untuk didengar keterangan. Nah, kita perlu menyimak bagaimana penjelasan yang bisa kita jadikan wawasan kita
tentang begal itu, pertama, apa sebenarnya yang disebut begal? Saya mencoba mengambil pengertian dari Wikipedia bahwa pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, dan penggarong. Dari sudut pandang agama dalam bahasa fikih, begal dimaknai sebagai segerombolan orang yang saling tolong-menolong dan membantu dalam melaksanakan maksud mereka. Mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda, dan tidak segan-segan untuk membunuh. Yang ketiga, dari sudut pandang hukum. Saya mengambil pasal 365 KUHP yang sesuai dengan kasus yang terjadi, yaitu begal. Bahwa begal di dalam rumusan pasal 365 adalah melakukan pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku ini mengambil harta korban. Pelaku juga bisa memberikan ancaman dengan kekerasan terhadap korbannya. Bahkan jika begal tersebut bisa mengakibatkan kematian korbannya, karena ancaman kekerasan itu bisa juga berakibat korban meninggal dunia. Begal juga bisa kemudian karena perbuatannya ini diancam dengan pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup berdasarkan pasal 365 tersebut. Nah, ini pasal 365 rumusannya secara utuh diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Nah, kita lihat bahwa pasal 365 ini selain ayat 1 juga ada ayat 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam. Nah, seperti kejadian itu dini hari ya. Masuk dalam kategori pada waktu malam. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ya. Yang kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Nah, ini pelakunya 4 orang. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, ya. Hal-hal yang sifatnya palsu untuk memudahkan dia masuk ke lokasi. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka berat. Yang ketiga atau ayat 3 adalah jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan ayat 4 diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan pada nomor 1 dan nomor 3 sebelumnya tadi. Kasus ini atau kasus begal ini tidak selesai, tidak tuntas, karena ada perlawanan. Sehingga di dalam
dalam acara pidana, ya, hukum acara pidana, kita mengenal pasal 53 KUHP ini untuk digunakan di dalam menangani sebuah kasus apabila sebuah kasus itu tidak tuntas terjadi, tidak selesai. Ini adalah percobaan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 53 KUHP. Di pasal 1, pasal 53 ayat 1 dijelaskan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Kasus ini sudah ada niatnya, sudah ada permulaannya. Mereka mencegat korban, 4 orang pelaku begal ini mencegat korban, ini merupakan niat yang sudah dilakukan permulaannya. Kasus begal tidak selesai, ya, dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya mereka, tapi karena ada perlawanan dari korban. Bahkan 2 meninggal dunia dan 2 melarikan diri sehingga tidak tuntas. Nah, ancaman pidananya itu dikurangi sepertiga dari ancaman yang tertera di pasal 365 tadi. Artinya kepada 4 pelaku kasus begal tadi, pencurian dengan kekerasan, itu bisa diancam dengan pasal 365 diuntukkan, dirujuk kepada pasal 53 KUHP ini. Ya, di dalam gambar sketsa ini kita melihat bahwa ada 4 pelaku begal, Pendi, Oki, Wahid, dan Polidi. Sedangkan korbannya adalah Amak Sinta. Nah, 2 meninggal dunia, 2 melarikan diri, tapi 2 ini justru diperiksa sebagai saksi dalam kaitan karena kawannya 2 orang yang meninggal dunia tersebut dianggap bahwa mereka meninggal karena perbuatan pidana dari korban. Nah, ini kita lihat, ya. Kita lihat bagaimana bisa kita mencermati kasus berdasarkan data yang semua bisa kita himpun melalui berita-berita yang berkembang di media massa, baik media TV maupun media online. Amak Sinta selaku korban begal ini melakukan upaya pembelaan diri. Apa yang dia lakukan itu adalah pembelaan dalam keadaan terpaksa. Tapi pembelaan yang dia lakukan ini justru melukai 2 pelaku, yaitu Pendi dan Oki. Di dalam KUHP ada pasal 49 yang bisa dijadikan pasal sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi seorang korban atau orang yang melakukan upaya pembelaan diri secara terpaksa. Nah, ini kita dalami lebih lanjut. Pasal 49 KUHP ini dijelaskan di dalam ayat 1, tidak dipidana barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum pada saat itu. Nah, apa yang dihadapi oleh Amak Sinta masuk di dalam kategori ayat 1 ini. Ya. Ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas
yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat, karena serangan atau ancaman serangan itu tidak boleh dipidana. Ya. Jadi pasal 49 KUHP ini adalah alasan pembenar, alasan pemaaf bagi tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh Amak Sinta ketika berakibat nyawa orang lain, 2 orang pelaku tindak pidana yang melakukan begal terhadap yang bersangkutan, kemudian meninggal dunia. Nah, persyaratan dari pembelaan diri terpaksa ini yang dalam bahasa Belanda disebut noodweer. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan atau membela diri. Pertahanan itu harus amat perlu. Boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Jadi kalau pembelaan itu tidak seimbang, dia tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Yang kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu, yaitu terhadap badan, kehormatan, dan barang diri sendiri atau orang lain. Barang diri sendiri ini maksudnya Amak Sinta sedang bawa sepeda motor. Begal pasti mengarah kepada harta benda, termasuk sepeda motornya. Mungkin juga dia membawa uang atau barang yang lain yang berharga. Yang ketiga, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga. Dalam hal ini kita melihat bahwa penyidik dalam kasus ini telah demikian teliti di dalam memetakan atau mencari dan mengumpulkan bukti. Penyidik telah berupaya seteliti mungkin dan secermat mungkin sehingga peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana ini menjadi terang dan jelas. Bila mengacu kepada pasal 49 KUHP, yakni menyebutkan orang yang melakukan pembelaan darurat sebagai upaya dari dirinya yang tidak dapat dihindarinya atas sebuah keadaan yang terpaksa. Nah, berdasarkan perintah pasal 49 KUHP ini, juga fakta yang ada, maka perbuatan ini oleh penyidik sejak awal menjadi pengecualian dan harus dihentikan demi hukum. Jadi tidak perlu perkara dengan karakteristik seperti ini bagi korban begal seperti Amak Sinta yang membela diri secara terpaksa. Ini tidak perlu dibawa sampai ke tingkat pengadilan. Nah, kita lihat pasal 338 yang bisa diancam kepada Amak Sinta ya, karena korbannya meninggal dunia. Kita lihat pasal 338 itu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain atau merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dari unsur pasal ini, kita melihat paling tidak ada 4 unsur pasal yang bisa kita urai. Yang pertama ada kesengajaan, dengan sengaja. Yang kedua ada unsur menghilangkan. Yang ketiga adalah unsur jiwa atau nyawa. Dan yang keempat, orang lain. Kita lihat bahwa pasal 338 ini ada 2 unsur. Yang pertama, unsur objektif yang kita kenal dalam bahasa Latin actus reus.
unsur objektif dari pasal 338 itu yang pertama perbuatan, menghilangkan nyawa atau jiwa. Ini terbukti. Ada perbuatan yang menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain. Nah, objeknya adalah nyawa orang lain. Itu juga terbukti. Ada 2 pelaku begal yang meninggal dunia. Kemudian unsur subjektif atau mens rea. Nah, unsur subjektif ini harus ada hubungan ya antara unsur subjektif dengan sengaja ya, dengan wujud perbuatan menghilangkan. Ada syarat yang harus juga dibuktikan di sini, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain ini. Nah, dalam hal ini unsur subjektif tidak dapat dibuktikan karena ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang tadi di dalam pasal 49 KUHP tadi, bahwa korban melakukan penusukan atau perbuatan terhadap 2 pelaku yang meninggal dunia itu merupakan upaya pembelaan diri dalam keadaan terpaksa. Nah, fakta di sini kita melihat bahwa Amak Sinta selaku korban begal itu telah melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa menghadapi 4 orang pelaku begal, sehingga menyebabkan 2 pelaku begal, Pedi dan Oki, terluka dan meninggal dunia di lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara. Nah, perbuatan korban tidak memenuhi unsur pidana pasal 338 KUHP karena unsur subjektifnya tidak bisa dibuktikan. Actus reus atau perbuatannya secara material terbukti dengan adanya 2 pelaku yang meninggal dunia. Tetapi mens rea, unsur subjektif dari pelaku, tidak dapat dibuktikan. Pelaku begal 4 orang bersenjata tajam berhadapan dengan korban 1 orang bersenjata tajam. Tidak ada keseimbangan. Sehingga pasal 49 KUHP bisa diterapkan terhadap apa yang dialami oleh Amak Sinta sebagai korban begal pada saat ini. Oleh karena itu, penyidik tentunya tidak dapat mengajukan kasus ini ke sidang pengadilan melalui jaksa penuntut umum karena tidak cukup bukti. Bila dikenakan pasal 338 KUHP ataupun pasal penganiayaan berat, ya, itu juga ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bisa dikaitkan dengan pasal 49 KUHP. Dengan demikian, korban Amak Sinta dapat dikenakan pasal 49, yaitu melakukan pembelaan diri terpaksa yang menyebabkan 2 orang pelaku begal meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik dapat menghentikan proses penyidikan kasus yang dikenakan atau diancamkan kepada korban, yaitu Amak Sinta, dengan syarat tidak cukup bukti untuk pasal 338 KUHP atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dengan pemberatan, dan juga dihentikan dengan syarat demi hukum karena ada pasal 49 KUHP. Nah, untuk menghentikan penyidikan kasus ini, kita mengetahui bahwa diatur di dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat 1 huruf I, bahwa penyidik
bisa menghentikan penyidikan. Dan penghentian penyidikan itu dasarnya di pasal 109 KUHP. Ya. Kita lihat pasal 7 ayat 1 UI mengadakan penghentian penyidikan. Sedangkan pasal 7 ayat 1 huruf J mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ini merupakan diskresi kepolisian, diskresi seorang penyidik yang bisa dilakukan untuk melakukan penghentian penyidikan. Pasal 109 di dalam ayat 1 dijelaskan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dan ayat 2, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Demikian apa yang sudah diputuskan oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Barat untuk mengambil alih proses penyidikan kasus begal dari Polres Lombok Tengah ini memang sangat tepat, dan proses penyidikan diperkuat dan akhirnya dapat menyimpulkan bahwa tidak dapat dibuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan karena Amak Sinta adalah korban begal atau korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 pelaku begal yang berupaya melakukan pembelaan terpaksa sehingga menyebabkan 2 pelaku di antara 4 orang pelaku begal itu meninggal dunia di tempat kejadian. Nah, justru dalam hal ini, menurut analisis saya bahwa penyidik Polda Nusa Tenggara Barat justru bisa membuktikan terjadinya percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tersangka 4 orang, tapi 2 sudah meninggal dunia sehingga mereka bisa dihentikan penyidikannya terhadap 2 pelaku yang telah meninggal dunia demi hukum, sedangkan 2 pelaku lain yang masih hidup yang melarikan diri, Wahid dan Maulidi, bisa dikenakan kasus percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar kasus-kasus begal itu tidak terjadi lagi. Ada pembentukan efek jerah di sini. Nah, demikian ulasan dari penanganan kasus begal oleh Polres Lombok Tengah yang dilanjutkan oleh penyidik Polda Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan kawan-kawan, Bapak Ibu bisa mendapatkan wawasan tentang seorang korban begal. Seyogyanya dia tidak bisa dijadikan tersangka dalam kasus yang menyebabkan kematian pelakunya ketika bisa dibuktikan bahwa apa yang dia lakukan terhadap pelaku sehingga pelakunya itu meninggal dunia atau menjadi korban luka dan luka berat adalah pembelaan terpaksa itu dilakukan memang betul-betul dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau dia melakukannya. Oleh karena itu, dengan memahami konstruksi hukum berdasarkan pasal 49 KUHP, hal ini bisa menjadi bagian dari alasan pembenar, alasan pemaaf para korban kasus begal di dalam melakukan upaya pembelaan dirinya terhadap kejahatan yang menimpanya.
Semoga hal ini bisa membekali kita di dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, termasuk bisa terjadi bagi diri kita, keluarga kita, dan siapa saja andai taulan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus tayangan-tayangan dari YouTube channel Respect, Fokus, dan Simak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.